Pengertian dan ciri kata. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa definisi dari kata. Yang pertama yaitu elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau tertulis dan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Yang kedua, percakapan dan bahasa. Yang ketiga, morfem atau kombinasi morfem yang dapat diucapkan sebagai bentuk bebas. Kemudian, fungsi kelas kata. Yang pertama, melambangkan gagasan atau pikiran yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membentuk bermacam-macam struktur kalimat. Yang ketiga, memperjelas makna gagasan kalimat. Yang keempat, membentuk satuan makna frase, klausa, atau kalimat. Yang kelima, membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Hubungan morfem dan kata. Kata adalah satuan lingual yang menjadi objek kajian morfologi yang sekaligus menjadi objek kajian sintaksis. Secara fonologis, kata dibatasi sebagai satuan lingual yang terdiri dari satu atau beberapa suku kata, dan tiap kata itu terdiri atas satu atau beberapa fonem. Secara morfologis, kata dibatasi sebagai satuan lingual yang terdiri dari satu atau beberapa morfem. Kata bermorfem tunggal disebut kata monomorfemis, dan kata bermorfem banyak disebut kata polimorfemis. Kategorisasi kelas terbuka. Pertama, nomina. Ciri utama nomina atau kata benda adalah dilihat dari adverbia. Pendampingnya adalah bahwa kata-kata yang termasuk kelas nomina. Pertama, tidak dapat didahului oleh adverbial negasi tidak. Jadi kata-kata kucing, meja, bulan, rumah, dan pensil berikut adalah termasuk nomina karena tidak dapat didahului oleh adverbial negasi tidak. Yang kedua, tidak dapat didahului oleh adverbial derajat agak dalam kurung lebih, sangat, dan paling. Contohnya agak kucing, agak meja, agak bulan, agak rumah, agak pensil. Yang ketiga, tidak dapat didahului oleh adverbia keharusan wajib. Contohnya wajib kucing, wajib meja, wajib bulan. Keempat, tidak dapat didahului oleh adverbial yang menyatakan jumlah seperti satu, sebuah, sebatang, dan sebagainya. Misalnya sebuah meja, seekor kucing, sebatang pensil, selembar papan. Kedua, verba. Ciri utama verba atau kata kerja dilihat dari adverbial yang mendampinginya adalah bahwa kata-kata yang termasuk kelas verba. Pertama, tidak dapat didampingi oleh adverbial negasi tidak dan tanpa. Contohnya, tidak datang, tanpa membaca. Adverbial negasi bukan dapat juga mendampingi sebuah verba, tetapi dengan persyaratan yang bila berada dalam konstruksi konstruktif. Contohnya, dia bukan menangis karena sedih, melainkan karena gembira. Yang kedua, dapat didampingi oleh semua adverbia frekuensi seperti sering datang, jarang main, kadang-kadang pulang. Terakhir, yang ketiga, tidak dapat didampingi oleh kata bilangan dengan penggolongannya. Misalnya sebuah membaca, namun dapat didampingi oleh semua adverbia. Coba seperti kurang membaca, sedikit menulis, kurang makan. Yang ketiga, adjektiva. Ciri utama adjektiva atau kata keadaan dari adverbia yang mendampinginya adalah bahwa kata-kata yang termasuk ciri adjektiva. Yang A, tidak dapat didampingi oleh adverbia frekuensi sering, jarang, dan kadang-kadang. Jadi tidak mungkin ada kata sering indah, jarang tinggi, kadang-kadang besar. Terus B, tidak dapat didampingi oleh adverbia jumlah. Jadi tidak ada kata banyak, bagus, sedikit, baru, sebuah indah.
C. Tidak dapat dinampingi oleh semua adverbia derajat. Contoh, agak tinggi, cukup mahal, sangat indah. D. Dapat dinampingi oleh adverbia kepastian pasti, tentu, mungkin, dan barangkali. Umpamanya, pasti adalah tentu baik, mungkin buruk, barangkali cantik. Terus E. Tidak dapat diberi adverbia kala hendak dan mau. Jadi, bentuk-bentuk tidak berterima. Contohnya, hendak, indah, mau, tinggi. Selanjutnya ada kategori kata kelas tertutup. Yang pertama, adverbia. Kata adverbia sering juga disebut sebagai kata keterangan. Pada dasarnya, adverbia merupakan bentuk kata dasar, sedikit sekali yang merupakan bentuk kata bentukan. Dalam morfologi, bentuk kata bentukannya diantaranya adalah berprefikse seperti sejumlah, sebagian, seberapa, dan semoga. Berprefikse seperti reduplikasi, contohnya yaitu sekali-kali dan semena-mena. Yang ketiga adalah berkonfikse seperti sebaiknya, seharusnya, sebagaimana. Yang terakhir ada berkonfikse yang seperti reduplikasi, contohnya selamat-lambatnya dan secepat-cepatnya. Yang kedua ada pronomina. Pronomina biasa disebut sebagai kata ganti karena memang fungsinya sebagai kata ganti kata nomina. Pronomina dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pronomina personal atau kata ganti diri. Yang kedua ada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku dan saya, dan kata pengganti orang pertama jamak, yaitu kami dan kita. Yang ketiga ada kata ganti diri orang kedua tunggal, yaitu kamu dan engkau, dan kata ganti orang kedua jamak, yaitu kamu dan kalian semua. Yang keempat ada kata ganti orang ketiga, yaitu dia, dan orang ketiga jamak, yaitu mereka. Berikutnya ada kata numeralia. Yang pertama ada kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang biasanya menyatakan bilangan seperti urutan, nomor, angka, dan masih banyak lagi. Adanya kata bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan himpunan, dan masih banyak lagi. Kata bilangan utama atau kata bilangan sejati yaitu 1, 3, 5, 7, 11, dan sebagainya. Kata bilangan genap adalah kata yang habis dibagi 2, contohnya 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan disebut juga kata penjodoh bilangan, atau kata penggolong bilangan adalah kata-kata yang digunakan sebagai tanda pengenal nomina tertentu dan ditempatkan di antara kata bilangan dengan nominanya. Kata bantu bilangan yang biasa digunakan adalah orang untuk manusia, ekor untuk binatang, dan buah untuk benda umum. Preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkai nomina dengan verba di dalam suatu klausa. Misalnya, kata di dan dengan dalam kalimat. Contohnya, nenek duduk di kursi. Secara semantik, preposisi ini menyatakan makna. Pertama, tempat berada, yaitu preposisi di, pada, dalam, atas, dan antara. Kedua, arah asal, yaitu preposisi dari. Ketiga, arah tujuan, yaitu preposisi ke, kepada, akan, dan terhadap. 4. Pelaku, yaitu preposisi oleh. Kelima, alat, yaitu preposisi dengan dan berkat. 6. Perbandingan, yaitu preposisi daripada. 7. Hal atau masalah, yaitu preposisi tentang dan mengenai. Akibat, yaitu preposisi hingga atau sehingga dan sampai. Ke-8. Tujuan. Yang kelima ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, antara frase dengan frase, dan antara klausa dengan klausa, atau antara kalimat dengan kalimat. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Kemudian dilihat dari sifat hubungannya, dikenal adanya konjungsi. Pertama, menghubungkan, menjumlahkan.
yaitu konjungsi dan, dengan, dan serta. Contohnya, nenek dan kakek pergi ke Makassar. Yang kedua, menghubungkan memilih, yaitu konjungsi atau. Contohnya, mana yang kamu pilih, yang merah atau yang biru. Yang ketiga, menghubungkan mempertentangkan, yaitu konjungsi tetapi, namun, sedangkan, dan sebaliknya. Contohnya, kami ingin menyumbang lebih, tetapi kemampuan kami terbatas. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak sederajat. Artinya, kedudukan klausa yang satu lebih tinggi sebagai klausa utama dan kedua sebagai klausa bawahan atau lebih rendah dari yang pertama. Konjungsi subordinatif ini dibedakan atas konjungsi yang menghubungkannya. Pertama, menghubungkan menyatakan sebab akibat, yaitu konjungsi sebab dan karena. Contohnya, banyak petani yang mengeluh sebab harga pupuk semakin mahal. Yang kedua, menghubungkan menyatakan persyaratan, yaitu konjungsi kalau, jikalau, jika, bila, bila mana, apabila, dan asal. Contohnya, kalau diundang, saya akan hadir. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.